kita tuh sebagai dokter sangat menjaga etika, sangat menjaga sumpah kita, dan kita tuh merasa adalah teman sejawat. Tapi udah setahun diginiin, nggak mungkin kan diam aja dengan kelakuannya, apalagi melihat isi chat-chatannya dan berapa rupiah yang masuk ke kantongnya dengan dalih-dalih membela masyarakat. Wow, kalau ngomong kayaknya bener-bener banget gitu ya, playing victimnya top markotop. Ya, sayang masyarakat Indonesia udah pada cerdas, nggak akan bisa kamu kibulin. Ratusan miliar udah masuk ke kantong kamu dari penjualan skincare yang diduga overclaim. Kebanyakan makan uang haram kali ya, dokter nanya. Bener nggak kebanyakan makan uang haram? Transfernya kita lihat nih, iya nih. Oh iya, nih, ini 300, 500, nih, ini 300, ini 500, 800 kan? Anjir. Ini Tapi kontrak kenapa kerjanya ke nih, aku kontrak mintanya kerjanya. 20 Ini M? kontrak kerjanya nih, ini kontrak kerjanya. Kontrak kerja. Oh begini pakai kontrak kerja segala. Oke, tapi isinya gitu. Nggak boleh dibilang ini pemerasan, ini adalah Teman semuanya yang ngerasa risih karena udah 1 tahun nih aku digini nama si Sarno ya, tiba-tiba muncul di media sosial yang awalnya aku bukan takut tapi sangat amat menghargai. Kenapa? Karena kita tuh sebagai dokter sangat menjaga etika, sangat menjaga sumpah kita, dan kita tuh merasa adalah teman sejawat. Tapi udah setahun diginiin, nggak mungkin kan diam aja dengan kelakuannya, apalagi melihat isi chat-chatannya dan berapa rupiah yang masuk ke kantongnya dengan dalih-dalih membela masyarakat. Masyarakat yang mana? Kenapa masyarakatnya nggak dibagi duitnya pada saat kamu dapat? Semakin yakin bahwa kamu itu bukan orang baik. Emang bukan orang baik Iya, lah. bukan orang baik. Terus kamu ngajakin suami orang buat ke suatu tempat dan udah kayak gitu. Minta uang 2 juta dolar. Jadi kita sebagai dokter itu harus menjaga etika. Lutif nanya, etis enggak di saat para tenaga medis yang lain sibuk dengan urusan COVID, kamunya sibuk sama flexing, pamer sana pamer sini, pamer rumah, pamer barang-barang branded. Etis enggak? Yang pertama. Yang kedua, etis enggak kamu menjual produk kamu, iya, dengan keuntungan ribuan persen. Modal cuma 70.000 kamu jual 1,5 juta. Etis enggak sebagai dokter? Wow, kalau ngomong kayaknya bener-bener banget gitu ya, playing victimnya top markotop. Ya, sayang masyarakat Indonesia udah pada cerdas, nggak akan bisa kamu kibulin. Ratusan miliar udah masuk ke kantong kamu dari penjualan skincare yang diduga overclaim. Terus gimana dong? Etis nggak sebagai dokter kayak gitu? Nggak pernah ada yang negur ya? Sekarang begitu ketahuan penjualan skincare-nya merosot, panik gitu ya. Gimana ya? Bisa nggak sadar diri gitu? Bisa nggak permintaan maafnya tuh tulis dari hati, kalau emang saya udah jual nih produk-produk skincare yang nggak layak untuk saya jual. Ternyata udah di take down gitu ya. Kenapa? Karena kamu itu nggak pernah tulus permintaan maafmu, kebanyakan makan uang haram kali ya, dokter nanya. Bener nggak kebanyakan makan uang haram? Ya, kenapa? Jadilah pengusaha-pengusaha yang lain yang kalau udah salah itu perbaikan. Terus bisa-bisanya lagi kamu bilang begini, kok ke saya mintanya 20 M? Jangan amnesia. Kan dokter tolak 20 M-nya. Kenapa kamu tantrum? Tuh yang di sebelah kamu, ya, yang namanya Kim, kan meres kamu 100 miliar. Dan dokter nggak pernah ngajarin loh. Masa dokter dibilang yang kamu bilang minta 20 M ngajarin Kim 100 M, dokter nggak pernah ngajarin dia, itu idenya dia sendiri. Minta 100 M, terus dia bilangnya kamu setujuin buat ngasih 10 M, tapi nggak mau karena dia tetap minta 100 M. Mana dong? Kamu setuju ngasih dokter 20 M, dokter tolak. Kenapa jadi dokter yang dibahas? Kamu nggak minum Riklona kan?
Enggak kan? Enggak minum Riklona kan? Bisa dapat 10 M ngajarin gue tuh, suruh meres. Kan bisa gitu kan, abis itu kerjaan lu banyak jadi bisa dapat 10 M. Dari gue disuruh meres Reja. Anjir, berarti ini Ada semua nggak dilaporin, nggak dilaporin. Dari awal yang pertama aku laporin dia. Tapi kalau di kepolisian itu di BAP harus jelasin kronologisnya. Jadi ngerembet nih kemana-mana ya. Kalau misalkan kalian perhatiin di dakwaan persidangan, tuh kalian nanti bisa download nanti ada linknya. Kalian boleh baca, ada nama dia tuh Warawiri. Nah, kenapa nama dia Warawiri? Ya karena emang dia 2 juta dolar Singapura Sarno ya. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian karena katanya belum nerima duit. Jadi masa harus nerima duit dulu baru bisa dia bersalah gitu. Kenapa? Nanti kalau misalkan dia nerima duit dulu, nanti dibilangnya kalau produknya nggak bermasalah, ngapain mau ngasih duit? Nanti digituin lagi gitu. Dan dia juga bawa embel-embel orang yang sekarang ada di dalam. Jadi aku ini adalah salah satu utusannya juga gitu. Jadi buat kalau misalkan kamu nggak top up nih gitu, ya kamu nggak akan aman. Kalau memang ada brand yang produknya memang bagus, berkualitas, minta kerjasama sama dokter, minta untuk dokter endorse, itu salahnya di mana? Sebagai konten kreator, minta untuk dokter endorse. Suruh meres. Kan bisa gitu kan, abis itu kerjaan lu banyak jadi bisa dapat 10 M. Dari gue disuruh meres Reja. anjir, berarti ini Ada semua sih. Walah Kim kok cek ngedabrus. Oke, kapan gua ngajarin lu? Lu sendiri yang mau. Oh, gini ya. Masa dia cuma bayar aku, Dok? Dia itu cuma bayar aku 25 juta, Dok. Cuma bayar aku 25 juta gitu. Ternyata dia mau kasih Nikita 4 miliar. Harga aku ternyata cuma 25 juta. Ya apa sih? Lu sendiri. Yang ini lu sendiri yang mau meres, jadi kenapa Doktif yang ngajarin? Ini orang gila lu mah, emang sakit itu kayak padaan ya, heran Doktif itu. Udah lengkap semua, udah ya Doktif blok lu ya Kim, Doktif blok lu udah mau cari masalah kan? Lu sekarang yang nge-backup lu dulu udah ngelepeh, cuy gitu ya. Doktif udah tahu semua, ternyata semua itu bohong. Mamski cerita, TM Waroka cerita semua. Kamu sok kenal tuh dulu ngaku-ngaku sama si Vanessa Angel almarhumah kan? Ternyata zong gitu. Ya kan tuh, tanya tuh sama Mamski. Dokter udah tahu semua ceritanya. Ternyata kamu tuh emang suka nemplok sana nemplok sini, suka numpang pansos yang mana yang bisa ngasilin duit kan gitu kan? Nah, Samira gini ya, untuk apapun yang kau bicarakan tentang saya, mau kamu bilang saya tukang ngibul atau whatever is fucking that, denger gue jadinya. Denger ya Samira, gue itu semalam sudah duduk bareng sama Reza, sama Mufid, sama Teh Fitri ya. Dan yang saya temui itu semalam bukan orang-orang bodoh. Mereka punya akal dan punya pikiran, jadi mereka tahu. Dan saya tidak bercerita apapun, tapi mereka membaca sendiri. Dan saya mengakui atas apapun segala ucapan saya dulu ke kamu Samira, ke mereka. Jadi mereka semua sudah tahu. Bedanya itu antara kita Samira, apa yang kau lakukan di belakang mereka dan apa yang sudah kau ucapkan di belakang mereka. Mereka tidak tahu dari mulutmu langsung karena kau tidak mau pengakuan dosa. Kalau aku nemui mereka, aku sudah pengakuan dosa. Jadi apapun yang kau ucapkan tentangku di sosmed, mereka tidak gosok. Mereka udah dengar dari bacotku sendiri semalam. ya udah ya guys, udah pokoknya udah blacklist produk-produk dari owner-owner skincare tukang flexing ya. Karena produk-produk skincare dari owner-owner tukang flexing, raja dan ratu flexing terutama, itu produknya BUSUK ya. Udah overclaim, overprice, dan mereka menggunakan nama dokter. Udah stop, jangan mau buang-buang duit. Oke? Jadi buat kalian yang punya masalah flek, masalah jerawat, pengen coba produk yang enggak overclaim, enggak overprice, dijamin insya Allah aman, uang kalian enggak bakalan boncos. Insya Allah dalam beberapa kali pemakaian, dalam 2 minggu pemakaian kalian sudah bisa lihat hasilnya. Udah buruan join di live-nya Doktif sekarang. Oke ya guys ya, sampai ketemu di next video berikutnya. Udah ya, untuk si Ratu Flexing begeng, jangan baca prompt text dong, kelihatan banget, nggak ada, kosong ya. Oke ya, bye.